Perumda Air Minum itu menjadi perumda yang maju, mandiri, dan terbaik. Tentunya di Indonesia. Maju, mandiri, dan terbaik. Ya. Di Indonesia di ya Pak? Indonesia. Ya. Terima kasih Pak. Keuda Goes Digital. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang penghitungan dan penetapan tarif air minum, mengamanatkan kepada seluruh kepala daerah untuk memenuhi 5 prinsip, yaitu pertama, keterjangkauan dan keadilan; kedua, mutu dan pelayanan; ketiga, FCR; keempat, efisiensi pemakaian air; kelima, transparansi dan akuntabilitas. Struktur tarif air minum di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang sudah menerapkan 5 prinsip tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat disaksikan pada podcast berikut ini. Terima kasih. Selamat datang di Keuda Goes Digital Podcast, tempat kamu bisa tahu tentang dunia keuangan daerah. Saya, Judika Mariana Huta Barat, dari Subdit BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, akan memandu podcast kali ini. Bersama saya telah hadir narasumber kita, Bapak Hendra Febrizal dari Perumda Air Minum Kota Padang. Beliau adalah Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, salah satu BUMD yang menjadi kebanggaan Kota Padang. Beliau menjadi Direktur Utama sudah sejak tahun 2018. Saat ini, beliau adalah Ketua Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Air Minum Indonesia atau yang kita kenal Perpamsi untuk wilayah Sumatera Barat. Di era kepemimpinan beliau, PDAM Kota Padang resmi berganti nama menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Air Minum Kota Padang sejak Januari 2020 berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang. Perubahan tersebut merupakan amanat PP 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan turunan Undang-Undang 23 Tahun 2014. Sebelum kita mulai bincang-bincang kita ini, mari kita saksikan bersama video singkat profil Perumda Air Minum Kota Padang. Selamat datang di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang. PDAM Kota Padang memiliki visi menjadikan perusahaan yang handal, mandiri, didukung oleh tenaga kerja profesional dalam melaksanakan pelayanan air minum yang prima, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Padang. Sejak tahun 1897, berawal dengan pembangunan 6 unit sumur bor dengan kapasitas 22 liter per detik yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda dengan nama Gemeentelijk Waterleidingbedrijf. Kalimat itu berarti Perusahaan Air Kota Padang. Seiring dengan peningkatan populasi penduduk Kota Padang dan tingginya tingkat kebutuhan air bersih, pada tahun 1957, pemerintah Kota Padang melaksanakan pembangunan proyek air bersih. Proyek ini dikerjakan oleh De Griemen Prancis. Sumber air baku dan pengelolaan instalasi pengolahan air berada di daerah Gunung Pangilun. Dengan mengolah air baku dari batang kuranci, dengan kapasitas produksi air 250 liter per detik. Pada tahun 1974, pemerintah Kota Padang dengan Perda Nomor 05P.D.1974 membentuk Perusahaan Daerah Air Minum Tingkat 2 Padang.
Pada tahun 1982, dibangun kantor pusat PDAM Kota Padang dengan alamat di Jalan Haji Agus Salim nomor 10, Padang. Instalasi pengolahan air atau IPA merupakan konstruksi pokok dari sistem pengolahan air bersih. Dengan tingginya tingkat kebutuhan akan air bersih di Kota Padang, PDAM terus mengembangkan diri membangun IPA yang bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan PDAM kepada pelanggan. Sampai dengan tahun 2019, PDAM telah memiliki kapasitas produksi terpasang sebesar 1.455 liter per detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Febrizal, Direktur Utama PDAM Kota Padang, mengucapkan selamat datang di PDAM Kota Padang. Kami akan selalu berkomitmen meningkatkan mutu pelayanan kami dan juga mutu kualitas air minum yang kami produksi. Dan alhamdulillah pada tahun ini kita menerima 2 penghargaan yang bergensi di tingkat nasional. Pertama sebagai Top BUMD 2019 dan pelanggan kita sekarang sudah mencapai 107.000 dengan cakupan pelayanan lebih kurang 82%. Dan ini tidak lepas dari dukungan para pelanggan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang. Kita langsung sapa saja narasumber kita, Pak Hendra. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak Judika. Apa kabarnya nih, Pak? Alhamdulillah, kabar Sehat? baik, sehat. Amin. Selamat datang, Pak Hendra, di acara podcast KUDA Goes Digital. Ini adalah kegiatan perdana kami dari Subdit BUMD Air Minum, Limbah, dan Sanitasi. Jadi Bapak ini narasumber pertama kami, Pak, di tempat ini saat Terima ini. kasih. Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit, Pak, tentang topik kita yang mau kita bahas, yaitu tentang tarif air minum dan penyertaan modal daerah. Belakangan ini, dari berbagai kegiatan MONEF yang kami lakukan, cukup banyak, Pak, pertanyaan-pertanyaan dan masukan yang kami terima terkait topik ini, yaitu tadi tarif air minum dan penyertaan modal daerah. Itu dari berbagai sobat KUDA di daerah, baik dari pemerintah daerah maupun BUMD air minum yang ada. Baik, Pak, kita langsung mulai aja ya dengan topik pertama tentang tarif air minum. Saat ini pemerintah pusat mendorong penerapan tarif full cost recovery dengan harapan selain untuk memberikan akses pelayanan air minum, juga mampu memberikan sumbangsih untuk PAD. Dari data kami, Pak, Perumda Bapak ini yang Perumda Air Minum Kota Padang sudah menerapkan full cost recovery. Nah, kira-kira bisa cerita nggak ya, Pak, bagaimana kebijakan terkait tarif full cost recovery ini di Kota Padang? Oke, terima kasih Mbak Judika. Selamat siang. Kami tentu saya memperkenalkan diri. Saya Hendra Febrizal, Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang. Kami mengucapkan terima kasih atas undangan dalam acara ini terkait dengan tarif FCR kita ya. Perumda Air Minum Kota Padang itu sudah lebih kurang 6 tahun ya, kita tidak melakukan kenaikan tarif sejak 2014. Iya, 2019 itu kita rancanglah untuk bagaimana kita bisa melakukan penyelesaian tarif dengan berbagai alasan-alasan. Tentu dengan kondisi 6 tahun ini ada namanya inflasi, ya kan, kenaikan bahan kimia, perpipaan, dan juga gaji karyawan segala macam ya. Tentu itu kan kerja juga.
Nah, berdasarkan hal tersebut ya tentu kita mencoba menjelaskan ya, terutama kepada pemilik. Nah, tentu bagaimana kita bisa berkomunikasi yang baik dengan pemilik kita. Nah, menjelaskan kenapa tarif air minum itu perlu kita naikkan. Yang pertama tentu salah satunya waktu itu kita belum full cost recovery karena memang harga air kita masih jauh di bawah tarif rata-rata ya. Ya, kalau tarif rata-rata kita itu sekitar 5.000-an. Saat ini harga pokok produksi kita itu kan sudah mencapai sekitar 5.000 per meter kubik. Sementara tarif kita masih di angka 2.000 meter kubik ya, per meter kubik harganya. Nah, dari penjelasan itu tentu kita memberikan penjelasan kepada kepala daerah ya dalam hal penyelesaian tarif ini. Nah, setelah kita melakukan pembahasan ya dengan Dewan Pengawas, lalu kita sampaikan kepada pemilik, wali kota, dan beliau salah satunya meminta agar dilakukan survei kepuasan pelanggan. Oh, jadi survei dulu ya Pak? Survei dulu, apakah pelanggan kita puas dengan pelayanan kita atau tidak. Oh, betul. Kelemahannya nanti dilihat, di mana tidak puasnya masyarakat. Nah, dari hasil survei tersebut ditemukanlah ada sekitar ya 65-70% dalam segi pelayanan air minum yang kita berikan, baik itu kualitas, kontinuitas, ya K3-nya, apalagi dengan sekarang ada K4, keterjangkauan salah satunya ya kan, itu juga mencerminkan bahwa memang tarif itu perlu disesuaikan. Nah, setelah itu kita coba berkomunikasi dengan para LSM, BPSK, ada juga Embusmen, ya, terus ada juga PWI, ya, ada juga namanya Komisi Informasi. Ya. Alhamdulillah kita mendapat respon positif dari mereka bahwa Perumda Air Minum Kota Padang itu sudah berani untuk memperlihatkan diri. Air itu seperti apa sih, kenapa harus dinaikkan. Nah, setelah selesai itu kita juga melakukan copy morning dengan DPRD, ya, juga pemerintah daerah, ya, terkait pelayanan kita dan rencana kita untuk juga melakukan penyelesaian tarif. Dalam hal ini kita bukan melakukan menaikkan tarif, tapi menyesuaikan. Nah, menyesuaikan di harga kebutuhan, ya, aksesoris, bahan kimia, ya, juga perpipaannya, dan juga tarif listriknya juga begitu. Kita tarif listrik itu tarif industri. Kita beli BBM-nya yang jenis solar itu jenisnya solar industri. Nah, tentu dari hal-hal tersebut. Nah, setelah menjawab, alhamdulillah sangat direspon sekali oleh Bapak Wali Kota kita. Dan alhamdulillah kita sudah melakukan penyelesaian tarif itu sejak 2020. Sudah ada 2 tahun berjalan. Oke, ini menarik sekali nih penjelasan Bapak, saya dengar tadi ya. Jadi sebenarnya ini kunci ya Pak ya, komunikasi dengan pemilik ya Pak ya. Pemilik, lalu dengan stakeholder yang lainnya. Iya, benar banget ini Pak. Saya rasa ini kalau ada komunikasi, jadi semua pihak terinformasikan dengan benar ya Pak ya. Ya, saya rasa ini cukup luar biasa nih yang sudah dilakukan oleh Perumda Air Minum Kota Padang. Kemudian ini Pak, ada pertanyaan lagi. Ini sebenarnya dalam melakukan perhitungan tarif yang sudah Bapak lakukan ini, tadi kan udah kisah suksesnya nih. Sebenarnya ada kendala nggak Pak di lapangan selama ini dalam perhitungan ini, selama Bapak sudah melakukan penyesuaian tadi? Ya, selama ini sih sebenarnya kendala sih tidak terlalu banyak. Paling masyarakat yang tidak mengetahui itu, ya mereka lah kok tarif saya naik. Ya, tentu pasti ada juga 1-2 kritikan ya. Tapi setelah kita jelaskan ya kepada masyarakat, ya beliau alhamdulillah cukup menerima. Nah, strategi kami memberikan penjelasan kepada masyarakat itu salah satunya kami di Kota Padang saat itu kami mengundang 11 camat, 104 lurah untuk melakukan sosialisasi rencana
penyesuaian tarif kita ini. Wah, itu penting banget ini, Nah, Pak. itu salah satu ya. Iya, berarti Karena kenapa? sosialisasi. Masyarakat itu akan bertemu dengan lurah, Iya. akan bertemu dengan Pak Camat, berurusan, Iya, ya kan? betul. Karena wakilnya pemerintah di kelurahan, di kecamatan, Iya. gitu. Nah, itu juga penting. Jadi masyarakat juga sudah mengetahui terlebih dahulu. Tentu yang terpenting sekali tentu kita bagaimana kita memberikan informasi kepada media ya, media cetak, elektronik, dan juga medsosnya kita masing-masing lah ya. PDM itu kan punya medsos, ada humasnya yang mensosialisasikan segala macam informasi yang terkait dengan informasi perumda tersebut tentang tarif air minum ya. Oke. Berarti ini informasi cara menyeluruh ke semua stakeholders gitu kira-kira ya, Pak ya? Benar, Mbak. Ya. Iya. Oke Pak, terima kasih atas penjelasan tadi untuk ini tarif air minum ya. Mungkin kita lanjut ke yang lain nih Pak. Bagaimana sebenarnya Pak, ada nggak sih Pak masyarakat yang menyampaikan aspirasinya waktu terjadi sosialisasi ini? Atau ada kira-kira kelompok masyarakat yang menolak nggak Pak? Ada juga waktu itu ya, kita menyampaikan aspirasi. Tentu mereka menyampaikan aspirasi melalui DPRD. Nah, setelah mereka menyampaikan aspirasi ke DPRD, lalu kita nanti pasti dipanggil oleh DPRD melakukan penjelasan. Kok tarifnya naik? Nah, lalu kenapa kok mereka ini tahunya kan kalau tarif ini pembayarannya sudah besar dikaitkan dengan tarifnya kok dinaikkan gitu. Nah, padahal itu bukan. Kita hanya menyesuaikan dengan kebutuhan. Ya, kalau 6 tahun tarif tidak kita sesuaikan, ya pasti tidak cocok juga dengan ekonomi lah, inflasi ya. Inflasi itu minimal 3% per tahun. Ya kan? Kalau sudah 6 tahun sudah 18%. Betul. Nah, itu pun kalau tarif kita yang sekarang kita berlakukan itu masih di bawah tarif rendah. Ya, artinya tarif rendah kita itu sekitar 3.200 per meter kubik. Sementara kita masih menerapkan tarif paling kecil kita itu 2.000 per meter kubik. Artinya di sana ada namanya subsidi silang antara tarif rumah tangga dengan tarif industri. Seperti itu, Pak. Betul. Iya Pak, ya. Jadi ini memang strategi dari BUMD Air Minum ya Pak ya, bagaimana supaya tarif ini tetap bisa full cost recovery. Tadi Bapak sampaikan ada cross subsidi kira-kira gitu ya Pak antar pelanggan ya. Subsidi silang itu kita kan ada pengelompokan tarif di dalam Permendagri tentang penyelesaian tarif itu kan diperbolehkan. Ya kan? Betul. Ada penggolongan tarif itu pengelompokan. Tarif rumah tangga, tarif niaga, tarif industri, tarif berdasarkan kesepakatan seperti di pelabuhan, di bandar udara. Nah, seperti itu, Pak. Oke. Ya, menarik sekali penjelasan Bapak. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, sudah sejak kapan Pak berlaku tarif FCR di tempat Bapak? Dan ini diterapkannya untuk kira-kira periode berapa lama kira-kira gitu Pak? Oke, terima kasih Mbak Yutika ya. Penyesuaian tarif kita itu disetujui oleh KPM kita sejak tahun 2019 untuk pemberlakuan 2020 sampai 2024. Artinya walaupun sebenarnya penetapan tarif itu ditetapkan setiap tahun. Nah, setelah di 2019 itu ditetapkan, itu berlakunya setiap sampai 2024 dan penetapannya oleh keputusan wali kota itu setiap tahun. Dan alhamdulillah kita sudah 2 tahun berjalan ya. 2020 ada SK-nya, 2021 juga ada SK-nya. Dan itu memang sudah FCR ya dengan tarif pokok kita HPP, harga pokok produksi sekitar 5.000-an dengan tarif rata-rata kita itu sudah di Rp5.245. Jadi terima kasih Pak. Jadi ini udah tarif FCR dan itu tiap tahun ada SK wali kota gitu ya Pak ya? Jadi kita tidak perlu lagi melakukan sosialisasi atau segala macam karena sudah kita awali sebelumnya untuk 5 tahun ke depan. Seperti itu. Oh, ini jadi menarik nih Pak. Jadi ada efisiensi cost kira-kira gitu ya Pak ya? Betul, ya. Oke Pak. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, kalau dari Bapak sendiri, idealnya penyesuaian terhadap tarif FCR itu perlu nggak Pak dilakukan secara berkala? Nah, sebenarnya itu penting ya
bukan perlu, bagi saya itu penting. Karena kenapa? Kalau kita lakukan penyelesaian tarif sekali 5 tahun misalkan, tentu nanti tarifnya akan tidak seimbang dengan inflasi segala macam. Makanya kita mengusulkan itu setiap tahun. Memang tarifnya pun kita sudah tidak mahal, bahkan hanya rata-rata setiap tahun itu sekitar Rp200. Artinya kalau masyarakat memakai air 10 kubik 2.000, berarti cuma ada penambahan sekitar Rp2.000 per lembar rekeningnya. Nah, kan seperti itu, Mbak. Ya. Jadi sebenarnya selisihnya nggak terlalu signifikan tidak Pak ya. Bahkan kami di 2020 ke 2021 itu hanya kenaikan Rp100. Oh, gitu Pak. Berarti hanya ada penambahan 1.000 per meter kubiknya. Nah, kalau misal masyarakat memakainya 50 meter kubik, ya tentu ada penambahan sekitar 5.000. Oke. Seperti itu. Ya, ini informasi yang sangat bermanfaat nih buat Sobat Keuda yang lain. Oke Pak. Nah, selanjutnya nih Pak, kita mau tanya nih. Kan tadi di Perumda Air Minum Kota Padang sudah FCR. Tentunya ini kan harapannya akan ada kontribusi terhadap PAD gitu ya Pak ya. Nah, kira-kira nih Pak, udah bisa nggak dirasakan pemerintah daerah Kota Padang akan kontribusi dari BUMD Air Minum ini Pak? Sebenarnya itu seperti kontribusi laba yang kita memang sudah memberikan sejak di 2016 yang lalu, ya. Dan sampai saat ini kita sudah memberikan kontribusi PAD kepada pemerintah kota yaitu sebesar 10,5 miliar. Walaupun masih sedikit ya, tapi artinya kontribusi laba yang kita berikan itu nanti dikembalikan lagi oleh pemerintah daerah kepada Perumda sebagai bagian dari penyertaan modal, bahkan lebih. Oh gitu. Nah, sama tahun ini kita menerima penyertaan modal dari pemerintah daerah, ya itu APBD murninya 5 miliar, dan kita diminta untuk menyetorkan PAD 2,5 miliar. Distornya ke pemerintah, ke daerah, ke kita 5 miliar, berarti kita masih untung 2,5 miliar. Dan juga pemerintah penyertaan modalnya juga meningkat. Nah, sesuai dengan target, dan alhamdulillah kita sejak 2019 sampai 2024 itu pemerintah daerah melalui Perda kita menetapkan penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Kota Padang sebesar 150 miliar rupiah kepada Perumda Air Minum Kota Padang. Oke. Ya, lumayan signifikan jumlahnya ya Pak ya. Ya, jadi artinya penyertaan modal yang diberikan pemerintah, ya memang harapannya pemerintah mendapat bagian PAD laba ya sebagai PAD pemerintah daerah. Nah, walaupun sebenarnya sesuai instruksi Kementerian Negeri, cakupan layanan belum 80% itu kan kita tidak diwajibkan untuk memberikan kontribusi laba. Namun jika kita mampu kan tidak ada masalah. Ya walaupun masih di bawah persentase kita, cakupan layanan kita masih di bawah 80% gitu. Ya, baik Pak, ini menarik ya. Jadi ternyata dengan penerapan ini akan mendorong pemberian ataupun kontribusi PAD ke daerah ya Pak ya. Oke, ini kayaknya sudah berkorelasi nih Pak. Tadi kita membahas tentang tarif air minum ya Pak ya. Ini topik kedua ini kita akan melangkah ke penyertaan modal gitu ya. Nah, tadi Bapak jelaskan kalau di adanya komunikasi yang baik tadi akhirnya dari pemerintah daerah jadinya bisa memahami bagaimana sebenarnya keberlangsungan dari BUMD Air Minum ini. Nah, selanjutnya nih Pak, tadi Bapak jelaskan terkait penyertaan modal daerah. Nah, selama ini Pak, sejak Bapak di sana ini, bagaimana Pak tentang penyertaan modal daerah ini? Terputus-putus atau memang lancar nggak Pak selama ini? Ya, sebelumnya penyertaan modal itu sudah ada juga sejak 2015 ya, itu nilainya sekitar 75 miliar. Nah itu terrealisasinya sekitar 69 miliar. Tapi alhamdulillah setiap tahun itu ada terus ya, penyertaan modal pemerintah. Konsisten ini ya, Pak? Konsisten. Nah, saya berharap juga kepada pemerintah daerah ya,
bukan saja untuk Sumatera Barat ya, khususnya di Indonesia ya, karena tanpa dukungan pemerintah daerah ya, itu juga PDM-nya tidak akan bagus, karena pelayanan air minum ini adalah haknya warga negara dan memang menjadi tanggung jawab pemerintah. Betul. PDM itu adalah sebagai operatornya air minum. Ya. Nah, bagaimana pemerintah kota bisa memberikan layanan air bersih kepada masyarakatnya? Karena ini adalah merupakan layanan dasar yang wajib untuk dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ya. Gitu, Mbak. Betul sekali itu Pak. Semua warga negara berhak atas layanan dasar air minum ya Pak ya, kira-kira gitu. Makanya kewenangannya ya di kepala daerahnya masing-masing. Iya benar. Nah, PDM ini tinggal operator, laksanakan, perintahkan ya, maunya kepala daerah seperti apa, begitu juga. Sama kita seperti di Kota Padang, maunya pemerintah daerah, layannya menjadi bagus. Bagaimana pelayanan akan bagus jika pemerintah tidak mau berperan serta untuk itu. Nah, kita berharap bagi pemerintah daerah yang tidak mau melakukan penyesuaian tarif yang belum SCR, tentu mereka harus memberikan subsidi. Betul. Nah, memberikan subsidi perusahaan daerahnya nih mau dibawa kemana? Nah, tentu tujuannya tadi itu melayani pelayanan air bersih kepada seluruh masyarakat dan warganya lah. Begitu, Mbak. Ya Pak, menarik penjelasan Bapak tadi Pak. Kalau ternyata di sana sudah ada sinergi ya Pak ya antara pemerintah daerah dan BUMD air minumnya. Ini mungkin sedikit kita melihat ke topik yang lain ya Pak ya. Ini boleh nggak Pak sharing terkait cakupan layanan di wilayah Bapak saat ini seperti apa kira-kira Pak? Oke. Sebelum tahun buku 2020 itu cakupan layanan kita sebenarnya sudah mencapai sekitar 83% ya, berdasarkan hasil penilaian BPKP dengan indeks satu sambungan langganan itu mewakili 6 orang. 6 orang. Nah, sesuai dengan indikator yang dikeluarkan oleh BPKP terkait dengan instruksi Kementerian PU ya, 1 SR itu kita berdasarkan hasil BPS-nya itu Kota Padang itu 4,19 atau sekitar 4,2 orang per sambungan. Nah, dari sekian 83% itu sekarang cakupan layanan kita hanya sekitar 61%. Oh, karena ada perubahan ini ya Pak ya? Karena ada perubahan tersebut. Nah, itu. Tapi pada dasarnya kalau dengan aturan satu sambungan 6 orang tadi sudah di atas 80% sudah di atas 80%, itu kira-kira ya Pak ya? Kira-kira sudah di atas 80% lah. Ya. Ini bermanfaat sekali nih Pak informasinya. Saya jadi menambah wawasan nih terkait penerapan kebijakan di daerah nih. Walaupun sebenarnya setiap tahun itu kita melakukan penambahan sambungan itu cukup banyak ya. Di mana tahun ini kita sekitar 8.000-an. Sambungan dan memang kita ditarget oleh pemerintah itu minimal penambangan sambungan itu 4.000 sampai 5.000 unit per tahun. Dan tahun ini insya Allah sudah melebihi. 4.000 sampai 5.000 ya Pak, itu target gitu ya Pak ya? Targetnya kita ya. Berarti ada di renbisnya Bapak dong? Ada renbis kita untuk 5 tahun ke depan 2021 sampai 2025. Oke. Ya. Dalam era digitalisasi saat ini, boleh share nggak Pak, bagaimana visi misi Bapak untuk memajukan Perumda Air Minum Kota Padang? Oke, terima kasih Mbak ya. Salah satu ya visi kita ya, handal dalam sistem, responsif dalam pelayanan air minum. Artinya di era globalisasi ini bagaimana sistem IT kita handal ya, dan juga bagaimana Perumda Air Minum Kota Padang itu mudah dijangkau oleh pelanggan-pelanggan kita. Mereka tidak perlu datang ke kantor, melakukan keluhan, melakukan pembayaran, maupun melakukan pendaftaran, ya cukup dengan aplikasi yang memang sudah kita pergunakan. Artinya aplikasi ini dirancang oleh tim IT internal
kami sendiri. Oke. Dan memang kami mengandalkan mereka dengan merekrut tenaga-tenaga profesional di bidang IT tersebut, begitu Pak. Oke. Nah, ini lanjutan nih Pak, ini berhubungan nih. Apa inovasi yang sudah dilakukan untuk pelayanan air minum di Kota Padang? Contoh-contohnya nih Pak. Ada beberapa inovasi yang kita lakukan ya. Ada ulang tahun kami yang ke-45 pada tahun 2019, kami meresmikan zona air minum prima. Oke. Yaitu layanan air bersih, bukan air bersih lagi, sesuai namanya, perusahaan daerah air minum. Oh, artinya jadi air minum siap minum di kerannya pelanggan. langsung gitu Langsung Pak? diminum di kerannya pelanggan. Menarik ini. Nah, itu ada satu lokasi perumahan. Iya. Dan memang kita contohkan bahwa kita itu mampu membuat air siap minum di keran pelanggan. Nah, selain itu kita juga sudah menyediakan keran-keran air siap minum ya, fountain tap di pelayan-pelayan publik, rumah-rumah sakit ya, rumah sakit umum, rumah sakit daerah, lalu kantor pemerintah daerah, dan termasuk juga kantor Perumda Air Minum sendiri. Dan terakhir pada Desember 2020 ya, di ulang tahun kita yang ke-46, kita meluncing AMDK, air minum dalam kemasan. Oh, punya juga Pak? Punya AMDK. juga, dan saat ini masih kita konsumsi internal, dan insya Allah kita akan edarkan untuk pemerintah daerah, ya, pemerintah daerah Kota Padang, tentu terutama nanti instansi-instansi pemerintah lah yang akan mengkonsumsi tersebut. Nah, tentu kita dengan izin-izin yang lainnya, kita menunggu bagaimana bisa juga beredar di pasaran lah. Iya, luar biasa nih ya Pak ya, berbagai inovasi yang sudah dilakukan ya. Oke. Baik Pak, sebelum kita tutup, barangkali ada closing statement yang bisa disampaikan terkait topik kita hari ini. Silahkan Pak. Oke, terima kasih Mbak ya. Pertama terkait topik kita tentang tarif air minum ya, apalagi sudah dikeluarkan peraturan pemerintah ya, nomor 21 tahun 2020 terkait dengan penyesuaian tarif air minum, di mana penyesuaian tarif minum ditetapkan oleh gubernur ya, dan alhamdulillah kita sudah melakukan sosialisasi dan juga pertemuan dengan Bapak Gubernur, dan Bapak Gubernur sangat merespon, dan kami menghimbau kepada pemerintah kabupaten kota ya, baik itu Sumatera Barat maupun Indonesia lah ya, penyesuaian tarif itu penting ya, apalagi nanti ditetapkan oleh Bapak Gubernur, tarif atas tarif bawah itu adalah pedoman ya, bagi pemerintah daerah masing-masing untuk menetapkan tarif air minumnya di daerah. Karena tanpa dukungan kepala daerah ya, PDM juga tidak akan maju. Karena PDM itu adalah sebagai operator. Tentu bagaimana berjalan dengan baik, mau juga mendapatkan keuntungan, memberikan PAD ya, tentu tergantung kepala daerahnya. Bagaimana kepala daerah itu mau memberikan layanan air bersih kepada masyarakat. Layanan air bersih itu adalah layanan dasar ya, kepada masyarakat yang memang wajib ya sebenarnya dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Tentu dengan akan melakukan penyesuaian tarif ini, tentu kita harus bersosialisasi ya kepada masyarakat ya, kepada pemerintah daerah ya, baik eksekutif maupun di legislatif ya. Tentu kita harus bagaimana komunikasi. Tentu nanti ada komitmen kita lah dengan pemerintah dan juga komitmen dengan masyarakat. Nah, tentu dengan adanya penyesuaian tarif, tentu harusnya Perumda ini juga dirasakan oleh masyarakat ya, mungkin dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial dengan pemberian dana CSR-nya kepada masyarakat, terutama masyarakat yang berada di daerah sumber-sumber air kita. Gitu, Pak. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Bapak atas closing statement yang sudah disampaikan tadi. Mungkin ada jargon-jargon dari Perumda Kota Padang yang mungkin bisa disampaikan tadi terakhir Pak.
Oke, sesuai dengan visi dan misinya kita ya, andal dalam sistem, responsif dalam pelayanan air minum. Nah, tentu kita bertujuan bagaimana Perumda Air Minum itu menjadi perumda yang maju, mandiri, dan terbaik tentunya di Indonesia. Demikian kita sudah mendengarkan kiat-kiat sukses dan tips-tips jitu langsung dari Pak Hendra Febrizal, Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang. Thank you very much Pak Hendra. Terima kasih banyak sudah bisa hadir di podcast Keuda Ghost Digital ini. Terima kasih atas sharing yang sudah Bapak sampaikan, khususnya terkait topik kita hari ini, yaitu tarif air minum dan penyertaan modal daerah. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan Sobat Keuda dimanapun berada. Sebelum mengakhiri acara kita kali ini, izinkan saya menyampaikan satu pantun. Bunga di taman berwarna-warni, sangat indah tiada terperi. Sampai di sini podcast kali ini, nantikan kami di lain hari. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini ya. Keuda Ghost Digital.